الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Seseorang itu tidak akan bisa masuk ke dalam surga hanya semata-mata dengan amalnya saja. Karena kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, amal kita pasti lebih sedikit daripada maksiat-maksiat yang kita lakukan. Maka pernah ada satu riwayat, ada seorang hamba yang dia dengan pedenya minta kepada Allah. Kata Allah, wahai hambaku, masuklah engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Maka orang tersebut kena dia pede, karena dia merasa amalnya sangat banyak. Dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya tidak ingin masuk ke dalam surgamu dengan rahmatmu, tapi masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan amal-amal yang aku lakukan. Maka kata Allah, oke, kalau seperti itu, coba kita timbang amal-amal salihmu dengan amal-amal maksiat yang kau lakukan. Diambillah dari satu matanya saja semua perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan oleh matanya. Ditimbanglah amal buruk dari matanya itu dengan seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan dari seluruh tubuhnya. Apa yang terjadi? Rupanya amal-amal buruknya dari satu matanya saja itu lebih berat daripada timbangan amal-amal solehnya. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat, hafizakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, la yudkhilul jannata ahadan amaluhu. Tidaklah sekali-kali amal seseorang itu bisa masukkan seseorang ke dalam surganya Allah kecuali dengan rahmatnya Allah. Maka Rasulullah tanya kepada sahabatnya, ya Rasulullah, apakah engkau juga seperti itu? Engkau masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya Allah? Kata Rasulullah, iya, aku juga Allah masuk ke dalam surganya Allah dengan rahmatnya. Pertanyaannya adalah, lalu bagaimana caranya kita mendapatkan rahmatnya Allah ini sehingga kita bisa masuk ke dalam surga? Salah satunya adalah dengan cara kita berusaha sekuat tenaga kita untuk mendapatkan ridha dan juga mahabbah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Maka salah satu cara kita untuk mendapatkan ridha dan mahabbah ini adalah dengan cara kita menghindari segala hal yang Allah benci. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, innallaha kariha thalatha, atau dalam riwayat mengatakan, innallaha kariha lakum thalatha. Sesungguhnya innallaha kariha, sungguh Allah itu kariha. Apa makna kariha ini? Imam Ibnu Baz dalam Maqayisul Buqah mengatakan, kata beliau, kariha itu adalah khilafur ridha wal mahabbah. Kariha itu lawan daripada ar-ridha wal mahabbah, ridha dan juga cintanya Allah. Jadi Allah mengatakan innallaha kariha, sesungguhnya Allah itu sangat benci, alias tidak redha dan tidak suka, tidak cinta terhadap apa? Salatah. Allah tidak suka, sangat benci dengan 3 hal. Dan di sini Allah menggunakan kata-kata kariha. Rasul menggunakan kata-kata kariha. Padahal biasanya dalam Al-Quran misalnya,
ketika Allah menggambarkan ketidaksukaan, itu Allah masih menggunakan bahasa yang lebih nyaman. Contoh misalnya, Allah ketika mengatakan tidak suka atau benci, itu seringkali menggunakan kata-kata la yuhibbu. Innallaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak suka. Allah masih menggunakan kata-kata la yuhibbu. Tapi ketika hadis ini Rasulullah SAW menggunakan hadisnya langsung kaliha, benci. Pasti terjadi perbedaan yang lumayan signifikan di telinga kita ketika kita mendengar kata-kata tidak suka dengan kata-kata benci. Ketika dikatakan benci, bagi sangat lugas, sangat tegas bahwasanya Allah itu memang sangat tidak suka dengan hal tersebut. Apa yang Allah tidak suka sehingga orang yang melakukannya tidak akan mendapatkan redha dan juga mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kata Rasulullah, qila wa qala. Yang pertama adalah qila wa qala. Apa qila wa qala ini? Qila wa qala ini adalah katanya-katanya, atau dalam bahasa kita adalah kabar buruk, berita yang tidak jelas valid atau tidak validnya, berita yang tidak pasti benar atau tidak benarnya. Maka orang-orang yang menyebarkan hal seperti ini orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka misalnya kalau saat ini di media sosial kita, WA kita, Facebook kita, Instagram kita, ada berita-berita yang meskipun kita suka dengan kontennya, karena mungkin sealiran dengan kita, sepemahaman dengan kita, hati-hati. Kita harus periksa dulu dari mana sumbernya. Kadang-kadang kita banyak mendapatkan WA atau Instagram, ditulis di bawahnya, ditulis oleh syekh ini, ditulis oleh profesor ini. Benar apa tidak? Itu ditulis oleh orang tersebut. Jangan-jangan tidak benar ditulis oleh mereka. Maka kita perlu untuk perhatikan ini. Karena setiap apa yang kita share itu ke grup, kita posting itu di Instagram kita, itu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menegaskan dalam Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak yakin, tidak punya ilmunya, tidak tahu benar tidaknya. Kenapa? Innas sam'a, karena sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, dan penglihatan kita, wal fu'ad, dan otak kita, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita belum punya ilmunya, kita belum tahu kebenaran pastinya seperti apa, cukuplah kita tawakuf, cukuplah kita berhenti, tidak usah menyebarkan, tidak usah mengomentari. Karena setiap komentar kita, setiap share kita, itu diminta tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang-orang Khawarij itu digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, nanti akan muncul dari kaumku itu yang sholat kalian itu tidak ada apa-apanya dengan sholat mereka. Qiraah kalian, baca Quran kalian tidak ada apa-apanya dengan baca Quran mereka. Siamnya mereka itu jauh lebih hebat daripada siamnya kalian. Tapi apa kata Rasulullah? Mereka ini dalam sebuah riwayat lain Rasul mengatakan kilabunna, mereka ini adalah anjing-anjing neraka. Padahal ibadah mereka luar biasa. Banyak di antara orang-orang Khawarij itu yang jidatnya menghitam. Bahkan nggak cuma menghitam biasa saja, menghitam yang luar biasa. Saking banyaknya dia sujud. Banyak di antara mereka itu yang hafiz Al-Quran. Tapi kenapa kata Rasulullah mereka ini termasuk anjing-anjing neraka? Mereka ini Qur'annya tidak masuk kecuali sampai tenggorokan saja. Karena meskipun mereka semangat ibadahnya luar biasa, semangat keagamaannya luar biasa, tapi ilmunya nol. Ilmunya sangat rendah, pengetahuannya sangat rendah. Maka ketika kita tidak punya ilmu pengetahuan, hati-hati dengan semangat keagamaan kita. Kita mungkin semangat untuk membela sesuatu yang kita anggap ini sesuai dengan ajaran kita dan sebagainya, tapi kita tidak terlalu mengerti tentang hal itu. Hati-hati, karena bisa jadi kita terjerumus sebagaimana orang-orang Khawarij yang merasa mereka membela kebenaran, padahal mereka membela kebatilan karena kurangnya ilmu yang mereka punya. Ma'asyiral muslimin
Jamaah salat Jumat hafizakumullah, yang kedua yang Allah sangat benci adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Maksudnya seperti apa menyia-nyiakan harta ini? Ada dua tafsirannya. Yang pertama, menyia-nyiakan harta itu adalah boros. Jadi secara fisiknya harta kita memang disia-siakan. Contoh misalnya yang sangat kecil, ketika kita sholat tarawih misalnya, kita pakai aqua besar. Kadang-kalanya aqua itu tidak habis kita minum, lalu kita buang sembarangan, kita tidak habiskan gitu. Itu termasuk kategori idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Karena sangat banyak orang di luar sana untuk mendapatkan setetes air, perjuangannya luar biasa. Kita masih setengah tuh botol aqua kita buang. Hati-hati, karena itu bisa masuk kategori idha'atul mal. Ketika kita buka puasa bersama, menunya banyak, kita ambil semuanya. Padahal kita tahu kalau seandainya kita ambil sebanyak itu, kita tidak akan habis. Lalu ketika tidak habis, kita buang. Hati-hati. Ini bisa masuk pada kategori idha'atul mal. Itu yang pertama tafsirannya. Yang kedua adalah menyia-nyiakan harta secara fungsinya. Apa fungsi harta itu? Kata Allah, wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu apa? Daral akhirah. Maka ketika Allah berikan harta kepada kita, tujuannya apa? Tujuannya agar menjadikan harta kita itu sebagai wasilah sampai ke alam akhirat kelak. Jadi kalau seandainya kita punya harta, kita belikan kauta misalnya, ini yang sangat sederhana. Kauta kita beli 100 giga dalam 1 bulan misalnya. Kita gunakan kauta kita itu 100 giga sebulan, habis. Bukan pemborosan secara fisiknya, tapi kita gunakan 100 giga itu untuk nonton YouTube, stalking Instagram yang tidak ada manfaatnya, maka keberkahannya ini hilang. Kita menyia-nyiakan keberkahan daripada harta yang Allah berikan kepada kita. Maka perlu hati-hati dalam masalah ini. Mungkin iya, fisiknya kita habiskan, kita tidak boros di masalah itu, kita tidak menyia-nyiakan, tapi keberkahannya yang kita sia-siakan. Allah kasih kita mobil, tapi mobil kita tidak pernah ke kajian, mobil kita tidak pernah ke masjid, sendal kita tidak pernah ke masjid, dia pernahnya ke pasar, pernahnya ke mall. Hati-hati, iya kita menggunakannya dengan pantas, tapi berkahnya, tujuan aslinya kita tidak gunakan dengan sebenar-benarnya. Maka hati-hati, bisa masuk pada kategori idha'atul mal. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang Allah sangat benci dari hadis tadi adalah wa kasratus su'al, banyak bertanya. Apakah banyak bertanya dilarang dalam Islam? Tentu saja tidak. Bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengatakan fas'alu atau yas'alunaka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang mengerti kalau seandainya kalian tidak mengerti. Lalu seperti apa cara kita memahami hadis ini? Imam An-Nawawi itu memberikan penjelasan. Kata beliau, pertanyaan itu ada 3. Yang pertama adalah pertanyaan yang sifatnya wajib. Ini wajib untuk ditanyakan. Seperti apa itu? Yaitu orang-orang awam yang mereka bertanya kepada seorang alim perkara hal-hal yang memang diwajibkan dalam agamanya. Contoh misalnya, kita tidak mengerti tentang sholat. Bagaimana cara sholat kita? Apa saja yang rukun dari sholat kita? Maka wajib hukumnya bagi kita untuk bertanya kepada orang yang mengerti. Maka pertanyaan seperti ini tentu saja sangat diperbolehkan, bahkan wajib. Pertanyaan yang kedua, ini adalah pertanyaan dari seorang murid, dari seorang wali, dari seorang siswa, dari seorang penuntut ilmu kepada gurunya, yang nanti dengan ilmunya ini dia akan bisa menyebarkan kebaikan, menyebarkan informasi, menyebarkan ilmu kepada masyarakat umum. Maka kata beliau, pertanyaan yang diajukan oleh seorang yang tidak mengerti dalam masalah ilmu itu sangat-sangat dianjurkan. Nah, kata Imam Nawawi, pertanyaan ketiga lah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Yaitu pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, pertanyaan yang sia-sia, bahkan pertanyaan yang sifatnya menantang. Sebagaimana pertanyaan dari orang-orang Bani Israil kepada Nabi Musa
ketika Nabi Musa perintahkan untuk menyembelih seekor baqarah, seekor sapi, Nabi Musa maksudnya itu hanya memerintahkan untuk menyembelih saja. Beliau tidak memberikan syarat apa-apa, tidak memberikan syarat apakah baqarahnya harus berwarna apa, ciri-ciri seperti apa, tidak. Nabi Musa hanya mengatakan sembelihlah sapi, hanya sampai sana saja. Tapi orang-orang Bani Israil bertanya macam-macam yang tujuannya untuk menantang Nabi Musa alaihi salam. Dan pertanyaannya itu tidak ada manfaatnya, bahkan bisa jadi pertanyaannya itu memberatkan ketika ditanyakan itu. Pada suatu hari Rasulullah SAW itu mengatakan pada para sahabat-sahabatnya, kata Rasulullah, Inna Allah faradu alaikumul hajj, sesungguhnya Allah mewajibkan bagi kalian untuk berhaji. Tiba-tiba ada di antara para sahabat itu yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun? Rasulullah diam, tidak menanggapi pertanyaan itu. Lalu orang tersebut bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah haji wajib setiap tahun? Rasul kembali diam. Kemudian dia bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Apa jawab Rasulullah? Rasul tidak menjawab, ya haji wajib setiap tahun. Enggak. Tapi kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, ketika aku diam, itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sesuatu hal yang diperintahkan, maka usahalah semaksimal mungkin untuk melaksanakannya. Apabila ada hal yang aku larang, maka tinggalkanlah semuanya. Artinya apa? Kalau ada pertanyaan yang tidak ada manfaat seperti itu, apa pertanyaan yang bisa jadi jawabannya akan membuat sangat berat pekerjaan tersebut, maka inilah yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, di masalah Jumat, hafizahumullah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa terjaga, dan juga di bulan lainnya bisa terjaga dari mengerjakan 3 hal yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan ridha Allah dan mahabbahnya, dan pada akhirnya kita bisa bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تنصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله
ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.